cuman kan itu rumah kosong mas, katanya gitu. Lah saya bingung tuh. Rumah kosong Rumah gimana? kosong. Saya bilang sama bapaknya, Pak, 2 minggu yang lalu saya tuh makan di sini Pak, dikasih, orangnya baik kok Pak, masa ya kagak sekarang kagak ada, dikasih makan, dikasih tip. Terus kata bapak itu, wah mas digodain setan loh mas, begitu-gitu. Saya bilang, setan gimana sih Pak, coba deh ayo sini saya antar, diantar sama dia tuh. Pas diantar emang rumah kosong begitu. Lah ini siapa yang order Pak? Ya setan kali, kata dia gitu. Masa setan bisa order Grab Pak, saya bilang gitu. Ya, bisa aja kali mas, kata gitu. Beneran Pak ini rumah setan, rumah tapi setan. benar gak itu bapak itu ngomongnya? Saya tanya sih emang bener, dia orang situ, dia orang, kata dia, mas saya tuh tinggal di sini tuh udah puluhan tahun, saya tahu orang-orang sini, kata dia gitu. Rumah-rumah sini, yang ini tuh rumah kosong, udah puluhan tahun kagak ditempatin. Keluarganya meninggal karena kecelakaan. Turun sini mbak, ini kan kuburan, saya bilang kan begitu. Iya mas emang di sini, kata dia gitu. Titik saya emang di sini, titik mbak kan yang di depan. Dia turunin kan ya, turun pas lihat mukanya apaan, merah. Apaan tuh merah? Mukanya dia itu merah begitu, abis itu cekikikan kayak cewek kunti-kunti begitu. Dia bilang aku tuh beneran serem amat. Iya gue merinding nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita lagi ada di session Cerita Malam Jumat. Perkenalkan, bersama saya Fajar Hidayati. Di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Bang Udin. Ya, Bang Halo, Udin. Assalamualaikum Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Udin ini sempat ngirim email ke kita nih kalau dia punya beberapa cerita ya Bang. Oke, yang udah bisa dilihat sama teman-teman sendiri bahwa Bang Udin pakai jaket ojol ya atau ojek online. Berarti ceritanya ini terkait dengan cerita mistis ojol. Oke, kita mulai aja Bang Udin. Jadi gimana nih cerita awalnya Bang Udin mulai narik tuh dari tahun berapa sih? Kalau saya kan kalau Grab kayak sampingan ya, karena buat biaya tambahan lagi lah, karena nggak mencukupi kerja di suatu tempat. Sebut saja nama kantornya Bunga. Ya, kantor Bunga. Ya, di kantor Bunga. Jadi akhirnya saya nyambi jadi nge-Grab ya. Tahun saya mulai daftar Grab 2016-an, baru-barunya Grab berdiri dia tuh, Grab sama baru ada Grab sama Gojek. Cuman saya daftarnya di Grab. 2016-an. Terus ada ya pengalaman pahit, manis, sedih, nangis, mau jadi satu ada di situ semua. Jadi mau cerita yang serem nih ya. Iya, ini cerita horor ya Bang. Kalau yang lucunya nggak mau ya. Yang lucu-lucu yang saya ketinggalan dapat penumpang, cuman penumpangnya salah penumpang, itu lucu kalau itu. Ini maunya yang cerita serem ya. Yang serem, yang horor. Cerita serem kira-kira tahun nge-Grab setelah setahun, 2017-an. Oh oke, jadi cerita horornya baru ada setelah setahun ya nge-Grab. Ya. 2017 saya kan tinggal di Hutan Kayu ya. Hutan Kayu tuh ramai situ tuh, baru ada Grab sama ojol pada mangkal situ ya, tempat makanan. Saya main makanan. Berarti Grab food ya? Iya, main antar makanan udah gitu. Dapat nih pertama orderan nih, masuk orderan. Saya pas dapat orderan sekitar jam 1 siang. Masuk orderan, dapat rumah makan Padang, nasi Padang, antar makanan Padang. Daerah mana itu Bang?
Saya lihat di aplikasinya, saya ngirimnya ke daerah Pisangan. Pisangan Jakarta Timur, daerah-daerah Jatinegara ke sana lah pokoknya lah. Dapat orderan. Itu orderan nasi Padang 5 bungkus. 5 bungkus, 5 nasi ya. Begitu saya lihat. Kan waktu itu Grab belum ada terlalu rame ya, belum terlalu rame kayak sekarang nganter food, udah banyak drivernya. Kalau dulu masih sepi ya, masih hanya beberapa lah. Ya. Cuman orang-orang yang butuh duit doang yang waktu masuk Grab. Kalau begitu pas masuk 5 orderan masuk orderan food itu makanan saya ambil. Wah, jaraknya dekat kan ya, dari saya mangkal di hutan kayu, di jalan hutan kayu itu dapat makannya sekitar 5 menit buat ke restonya itu, ke restonya dapat makanan. Begitu saya jemput dong makanannya. Ini kondisi siang nih ya Bang? Siang, jam 1 siang, habis sholat subuh, habis sholat zuhur saya. Habis zuhuran dapat orderan tuh, alhamdulillah. Begitu pas saya ambil Padangnya, saya liatin alamatnya, kayaknya pernah ke daerah sini begitu kan. Pas ngirimnya, wah ini kan Pisangan, kayaknya pernah ke sini nih kayaknya. Pas itu masih di warung Padang. Ya udah jadi nungguin tuh di warung Padang, nungguin sampai orderannya selesai dibuat. Ya udah diambil saya kirimkan ya. Jaraknya 10 menitan, nggak jauh sih dari hutan kayu ke Pisangan tuh, nggak jauh, paling 10 menitan jalan santai. Jam 1 siang begitu saya kirim dong ke sana dong, ke lokasi. Alamatnya saya ingetnya RT berapa ya waktu itu, RT 12, cuman nomornya ingat saya. Nomornya 27. Nomor 27. Nomor 27. Saya datengin dong, lihat titiknya kan, titiknya saya ikutin titik tuh jalan. Oh ya, ini bener nih yang rumah yang waktu itu. Ternyata saya ngirim itu udah pernah ke situ yang pertama kali dapat orderannya itu sekitar 2 minggu yang lalu, dapat ke situ juga, ke alamat yang itu tuh, yang sekarang nih. Begitu saya datengin sampai kan, lihat nomornya, wah ini bener 27 kan. Saya datengin tuh, saya teriak-teriak kan ya, GrabFood, saya tanya gitu, Mbak, misi GrabFood, saya bilang kan gitu ya, nggak keluar. Saya coba telepon, saya telepon, masih nggak diangkat tuh, nggak diangkat nih. Saya kan kesel ya, kalau driver kan, kalau yang nunggu tuh paling kesel. Padahal kan dia ngorder, tapi ini pengalaman pribadi ya, juga nih, curhat. Kalau lagi mesen makanan, dia lihat kayak dia di handphone-nya gitu. Dia iya. Ini saya udah teriak-teriak, Mbak, GrabFood, saya nggak ada belnya. Saya ketok-ketok tuh pagarnya, tuh ada pagar kan, pagar dia ya. Saya ketok-ketok, Mbak, GrabFood. Ya, ada suara tuh di dalam. Ya Mas, masuk aja. Masuk, suruh masuk kan ya. Saya buka pagar. Motor saya taruh di luar. Kayaknya sih aman daerahnya, daerah Pisangan aman. Begitu saya ke dalam, masuk ke dalam. Ibu-ibu agak setengah baya begitu ya, agak tua, 50-an lah, 50-an dia. 50-an tahun. Begitu. Maaf, Bu. Pesanannya. Oh iya, kata dia. Masuk aja Mas, kata dia gitu. Masuk dalam sini. Oh, disuruh masuk tuh. Suruh masuk saya akhirnya, suruh masuk. Maaf ya Bu, agak lama nih pesanannya. Tadi karena ngantri di resto. Saya bilang kan begitu ya. Oh nggak apa-apa Mas. Oh ya udah begitu. Sama dia saya ditawarin air minum. Mas, ayo Mas, masuk dulu. Saya disuruh duduk tuh sama dia tuh, silakan duduk. Mas. Masuk ke dalam rumahnya tuh. Masuk ke rumahnya, cuman masih belum di rumahnya, masih di kayak halaman kayak begitu. Di halaman kayak ada kayak buat santai ya, dia santai, kalau dia santai. Masuk, saya duduk. Ya udah dijain air minum sama dia tuh. Saya bilang nih klien baik banget ya, customer kayak begini enak juga nih. Kok baik banget begitu. Sampai dikeluar air dingin lagi. Panas dikasih air dingin kan seger ya. Begitu dikasih air minum.
pas dikasih Baiklah ya minum tuh si ibu. baik dah pokoknya deh gitu. Saya liatin rumahnya agak gimana gitu ya, sebelah kiri ada pohon mangga, sebelah sininya ada pohonnya rindang deh, buahnya juga kayaknya seger banget ya buat diambil gitu, buah-buah mangganya. Begitu saya duduk, ya udah dikasih minuman tuh, dikasih minum, sampai dikasih tawarin makan juga, ditawarin makan tuh padangnya. Ayo mas makan dulu. Saya dalam hati mikir, ini kok ibu baik banget ya begitu. Jarang-jarang nih dapat customer kayak begini ya, baik bener gitu. Sampai dikasih makan bener. Maaf bu, saya udah makan. Saya bilang kan gitu ya, jaga ya takut kenapa ya, orang baru. Nggak apa-apa mas, makan aja. Dia ke belakang lagi tuh ngambil piring, sendok disediain, udah kayak tamu lah. Tamu sama dikira anaknya kali. Dia kan begini kayak anaknya dia kali ya. Begitu. Iya. Tawarin makan tuh, pas tawarin makan, ayo mas makan dulu. Kan saya dalam hati juga emang saya kebetulan lapar juga ya, lapar tapi gengsi, lapar gengsi gimana sih jadinya ya? Malu juga. Tapi enak juga nih menunya yang tadi gua diincer-incer kan ya, oh menunya enak juga. Ayo mas makan dulu. Nggak apa-apa bu, saya udah makan, saya bilang gitu. Saya masih coba nolak tuh, saya tolak. Tapi namanya tetap dipaksa tuh. Nggak apa-apa mas, makan aja. Mas kayaknya kelihatan capek begitu, kelalang keliling. Udah banyak mas, sampai dia nanya dalemannya juga ya, sampai udah dapat orderannya mas banyak. Alhamdulillah bu, kalau hari ini saya baru 4 sama ibu yang kelima, saya bilang begitu. Itu ngobrol ya di situ ya. Ngobrol, saya ngobrol sama ibu itu tuh, ngobrol pas udah gitu. Disediain taruh piring di meja sama udah lengkap deh buat tinggal dimakan doang tuh. Nggak apa-apa mas, makan aja. Akhirnya saya terima tuh makanannya. Saya mikirnya mana mungkin ya. Orang ini orang jahat apa orang kagak apa baik-baik ya. Iya pokoknya baik lah, saya terima aja lah. Saya makan tuh, makan ya bu, ya nggak apa-apa mas, makan aja mas. Saya sambil makan saya lihat kan di dalam rumahnya ya, ada bapak-bapak, mungkin suaminya orang agak tua juga ya, tapi ada anak kecil juga 2 tuh, cewek sama cowok waktu itu, anaknya cewek-cowok. Pas saya makan saya sambil perhatiin tuh, rumahnya enak juga ya, kayak teduh begitu ya, adem. Saya makan, udah selesai tuh makan. Pas makan udah selesai kan makan, saya pamit dong. Pamit. SMP nih bang. Iya, sudah makan pulang kan. Karena ojol kan gitu, paling seneng kalau dikasih makan, mau dikasih duit dah, ojol seneng. Begitu. Pas udah selesai makan saya bilang makasih dong bu, saya pamit ya, saya mau nge-grab lagi buat keluarga dulu. Oh udah berkeluarga, ditanya tuh dia pokoknya mendalam deh. Udah punya anak berapa kata gitu. Saya 2 bu, saya putra sama cewek sama cowok. Saya bilang begitu. Oh sama dong sama saya, dibeliin begitu. Anak saya juga ada tuh di dalam 2. Oh ya bu saya lihat, saya bilang begitu. Saya lihat, oh ya udah pulang begitu. Pas saya mau pulang ya, itu kan dia udah bayar ya, udah bayar di aplikasi, di aplikasinya dia, aplikasinya dia, begitu. Bapaknya keluar, mas, manggil, sini dulu, dikasih tip, uang tip. Pas saya kayak, lumayan dong. ngeliatin entar saya dari itu juga, ngeliatin entar saya bilang, saya ambil salaman, saya kantongin, sambil kantongin tapi saya agak raba tuh, tebal juga nih dalam hati begitu. Iya bener, tebal banget sih saya duitnya. Saya bilang, Pak makasih ya Pak, saya bilang begitu. Iya, yang semangat ya kerjanya, kata bapak itu begitu, semangat ya buat keluarga. Iya Pak, buat keluarga, buat siapa lagi, saya bilang dalam hati ya, buat anak sekolah begitu. Ya udah, saya pulang dong, selesai dari rumah itu. Pokoknya saya rumah itu udah 2 kali. Yang pertama biasa aja kan, biasa. Yang pas kedua itu ditawarin makan, itu yang kedua. Pas yang kedua ya udah saya pamit dong, saya udah dapat makan, dapat minum, udah dapat tips juga. Tipsnya nggak tahu berapa tuh, belum dihitung. Pas sampai saya keluar, mampir dulu deh di luar, saya lihat hitungannya duitnya sekitar 300 ribuan. Banyak amat. Iya, cuman 50 ribuan. Ada 6 lembar. Ya udah, pas
iya alhamdulillah banget ya, hari itu dapat udah dapat tipnya aja 300.000. Udah gitu selesai dong saya nge-grab, udah habis itu saya lanjutin nge-grab lagi kan sampai sore. Biasanya saya kalau nge-grab Sampai jam berapa, Bang? Kalau mulai dari kadang pagi mulai dari jam 6 sampai jam 8. Habis itu saya lanjut kerja. Kerja biasa, ngelanjut lagi, selesai kerja jam 5 saya nge-grab lagi tuh, nge-grab buat berarti sampingan. Yang kejadian tadi kan jam 1 tuh. Berarti itu lagi weekend Weekend kali ya? lagi udah gitu Lu pas tidur liatin video itu. udah gitu kan udah selesai tuh ya, saya ngantor, saya lihat hitung duitnya 300.000. Pas 300.000 saya lihat kan 300.000. Akhirnya saya kan pas selesai sampai rumah, sampai rumah malam jam 8 saya masih simpen tuh duitnya tuh di kantong. Kebetulan kan punya ada celengan. Kalau saya nge-grab kan saya selalu nyelengin ya. Nabung lah ya. Nabung, ada celengan plastik yang agak lumayan gede tuh, yang dari plastik, bukan yang batu, yang plastik abang-abang. Saya masukin tuh. Seset pisau ya. Iya, yang kalau dibuka diseset pisau gitu. Awas kena tangan berdarah ntar. Begitu. Saya celengin tuh. Alhamdulillah 300.000. 300.000. Saya masukin tuh celengan. Ya udah. Habis itu besoknya seperti biasa dong, saya nge-grab warawiri. Jadi ini belum ada horor yang di sini nih? Belum ada, belum sama sekali, belum nge itu rumah-rumah hantu, belum itu enggak. Ketahuannya pas yang datang ketiga kalinya saya tuh. Datang ketiga kalinya itu pas kejadiannya lagi, dapat lagi malam Jumat, pas malam Jumat banget tuh, malam Jumat kan waktu itu Kliwon bukan tuh Bang? Wah nggak tahu deh kalau Kliwon apa pahing apa legging, nggak tahu ya. Kayaknya yang pasti malam Jumat aja inget deh kalau malam Jumat. Apa tuh yang terjadi dengan ke rumah itu lagi? Iya, kan waktu itu saya jam 10 waktu itu Grab masih kalau nge-Grab kan kayak ada bonus ya. Bener, kadang orang ngejar bonusnya. Saya jam 10 masih kurang 20 berlian. Kan waktu itu si Grab ngitungnya pakai berlian ya. 310 berlian itu dapat 185.000 zaman dulu, tahun 2017. Baru-barunya lah ya. Baru-barunya. Ngejar itu sampai tengah malam dong. Sampai malam, soalnya batasnya dari jam 00 ketemu lagi jam 00 lagi dia. 24 jam tuh ngejar berlian supaya dapat bonus. Dapat 185.000 itu zaman dulu. Begitu. Malam Jumat berlian saya kurang 20 berlian tuh. Dikit lagi sayang dong. 310 kan 185.000 ya. 185.000 sayang. Begitu. Saya nyari kalau nganter food itu dapat berliannya 15. Dapat 15. Limanya lagi gimana? Iya, dapat 15. Begitu kalau orang 8, kalau nganter orang 8 berlian. Akhirnya berarti food lebih gede ya? Food lebih gede. Dapat akhirnya pas tinggal 20 berlian lagi kan paling nyari 2 food ya. Nyari 2 food kalau enggak satu food orang satu gitu. Akhirnya dapat ya, alhamdulillah nih, dapat lagi di hutan kayu kan ya. Saya kan emang tongkrongan saya di hutan kayu. Rumah emang di hutan kayu. Nongkrong, dapat food, minuman, antar minuman doang. Antar minuman, saya ngambil minuman, nganternya dekat kebetulan ke Jalan Mangga. Masih daerah rumah. Itu jam 10 malam, jam 10 malam. Udah jam 10 tuh. Udah jam 10 tuh. Karena saya ngejar yang berliannya ini nih, yang 310. Alhamdulillah dapat nih satu. Begitu dapat, saya ngirim nganter ke Jalan Mangga tuh. Jalan Mangga saya kirim, udah selesai kan. Nih ngejar lagi nih, tinggal satu lagi. Akhirnya tinggal 5 berlian lagi kan. Tinggal 5 berlian lagi. Wah, 5 berlian lagi. Tinggal nyari satu food, kalau enggak satu orang nggak dapat juga kan ya. Udah malam juga. Udah malam, jam 10-an lewat 10.15-an. Begitu pas nggak lama saya nongkrong balik lagi ke base camp, ke tempat tongkrongan. Saya tunggu lagi ya, biasa di situ pada ngumpul lah yang pada nge-Grab nyari orderan. Begitu nggak lama bunyi lagi aplikasi. Wah, bunyi lagi. Food. Pas lihat bener food. Pas food. Lah ini kok kayaknya
cuma dia ordernya cuma nasi goreng sama mie sama mie goreng dia. Oke. Mie goreng ngambil Dua item ya. 2 item doang. Dia ngambilnya di jalan yang ke Balai Rakyat, daerah saya Balai Rakyat tuh. Kayak mie Surabaya begitu. Ngambil. Ya udah saya ambil dong. Restorannya di Balai Rakyat. Balai Rakyat di Jalan Balai Rakyat tuh. Mie tukang nasi gorengnya. Saya ambil dari tempat saya nongkrong cuma 5 menit doang ke restonya. Jalan, saya ambil. Begitu saya lihat lagi kan aplikasinya. Iya, kemana? Lah, saya dalam hati, lah ini kan Pisangan lagi ya, rumah yang waktu itu lagi yang nomor 27. Oke, seneng dong. Seneng banget kan, wah duit lagi nih, saya bilang nih, wah tip lagi nih gede nih ya. Saya bilang kan begitu ya. Orang seneng banget begitu, pas saya tungguin kan restonya bikin dulu berapa menit lah, dia sekitar 10 menitan 15 menitan dia bikin. Begitu sampai selesai jam 10.45 saya bilang masih aman nih, masih kena kan, berlian saya kena, bonus saya di Grab kena, begitu. Ini bakalan dapat tip lagi nih dari si bapak itu kan, gede kan, yang pertama 300.000. Udah pasti, kan udah yakin nih. Begitu pas, wah enak juga nih si ibu-ibu yang waktu itu yang ngasih nih. Pokoknya alamatnya bener-bener sama deh. Nomor 27, begitu. Saya udah jadi bang, udah jadi saya ambil saya jalan kan jam 10, hampir jam 11-an kurang 10 menitan saya dapat, udah jadi kan ya, udah jadi mie gorengnya, nasi goreng, saya antar ke tujuan tuh, ke lokasi, ke Pisangan yang itu, ke alamat yang sama lagi, yang sama nomor 27 gitu. Saya antar, saya liatin titik, wah bener ya sama ya, saya kan ada tuh titik mapsnya gitu, wah bener tempat yang pertama nih, yang kedua, yang waktu itu ngasih duit tips, yang kedua kali. Begitu sampai sana kan agak malam ya, agak di portal jalanan tuh. Jadi udah malam, agak lama ya. saya muter gitu, akhirnya ketemu juga jalannya kan, lewat gang ternyata dia. Pas lewat gang saya liatin nih dia nomor 27. Saya kok nomor 27 ini kok bener rumahnya, tapi kok nggak ada rumahnya sama sekali, kok kosong. Apa? Itu isinya apa emang? Maksudnya yang dilihat apa? Kalau kayak lahan-lahan kosong begitu, kayak rumah-rumah kosong, cuman rumahnya nggak kelihatan sama sekali, cuman banyak ada pohon aja, pohonnya tinggi-tinggi, pohon mangga, begitu. Saya bingung dong, lah waktu itu kan gue kesini begitu nomor 27, itu bener-bener emang rumahnya mbak, yang saya datang itu emang rumahnya. Kok sekarang berubah banget, dulu kan rumahnya kayak emang kelihatan dari rumah warga. Pas siang-siang itu saya rumah warga, pas malam jam 11-an itu karena gelap kali bang, kurang jelas. Mungkin, tapi kayaknya enggak juga, emang aneh aja pas beda lihat, lah ya pas pokoknya. nomor 27 ini bener gitu, saya agak merini begitu ya, kok rumahnya beda, jadi nggak ada tuh, nggak ada rumahnya sama sekali, nggak ada rumahnya sama sekali, cuman ada pohonnya doang ya, pohon tinggi gitu. Kayak rumah usang, gimana sih rumah usang, kayak rumah yang kagak ditempatin. Udah lama kali bang Udin ke sananya. Jarak dari terima saya uang itu cuman 2 mingguan kurang. 2 mingguan kurang itu jarak saya dapat tips di rumah itu sampai yang ketiga kali ini itu yang tragedi malam ini. Iya, yang pas malam Jumat banget. Itu cuman 2 minggu doang jaraknya dari saya terima lagi, makanya saya apa? Iya, makanya saya apa? Wah, ini rumahnya. Kok kemana gitu kan? Iya, kok rumahnya kok beda, udah gitu kok kayak usang banget. Saya telinga kan bingung ya, malam-malam kalau entah sangkanya maling atau gimana ya. Saya tanya kan, nyari bapak-bapak dulu nih atau siapa yang lewat. Kagak ada sama sekali tuh. Karena udah malam juga. Iya, udah malam, pas jam 11 gitu saya liatin. Telinga kagak ada orang, begitu saya tungguin aja. Saya coba telepon kan ya, nggak aktif. Nomornya nggak aktif. Saya tapi telepon. Sebelumnya sempat kayak waktu yang pertama kali nggak aktif, cuman dia keluar nyautin tuh. Kalau yang pertama, kalau yang sekarang saya telepon, saya panggil, Bu, Grab Bu. Saya kan kalau teriak-teriak malam kagak enak juga ya, kenceng-kenceng sama tetangga berisik, begitu. Akhirnya saya coba panggil lagi, Bu, Grab Bu. Nggak ada sautan sama sekali, begitu saya telepon,
nggak diangkat, aktif. nggak aktif begitu. Saya telinga kemana nih nyari orang begitu. Ada tuh bapak-bapak lewat. Kayaknya sih petugas keamanan situ ya, yang keliling-keliling biasanya kalau malam perkampungan warga dia keliling. Saya tanya kan ya, Pak permisi. Ah iya mas, dia nanya baik gitu. Nah mas, Pak ini bener gak ya Pak nomor 27 Grab ini Pak, alamatnya saya mau kirim. Saya kasih tuh aplikasi saya handphonenya. Oh iya bener mas, cuman kan itu rumah kosong mas, katanya gitu. Lah saya bingung tuh. Rumah kosong gimana? Rumah kosong. Saya bilang sama bapaknya, Pak 2 minggu yang lalu saya tuh makan di sini Pak, dikasih orangnya baik kok Pak, masa ya kagak sekarang kagak ada. Saya bilang kan begitu ya. Wah mas ngaco nih, dikerjain kali mas sama setan. Ah kerjain sama setan Pak, orang saya lihat ibu-ibu ngelayanin saya ngasih makan, saya dikasih tip Pak. Saya bilang begitu. Ini ngorder lagi nih mie goreng sama nasi goreng 2 begitu. Dijelasin tuh mas, itu rumah udah katanya udah 20 tahun emang nggak ada penghuninya, kosong, ditinggalin sama keluarganya. Terus dia cerita dulu dia katanya yang rumah itu ditinggalin sama satu keluarga, kecelakaan. Isi di rumah itu sekeluarga kecelakaan semua. Iya, cuman anaknya satu yang selamat, yang cewek. Anaknya yang satu cowok Pak. Saya tanya kan gitu, cowok ya Pak? Iya. Kok mas tahu? Ya saya kan bilang Pak, saya tadi 2 minggu yang lalu saya dikasih makan di situ, begitu kasih makan dikasih tip. Terus kata bapak itu, wah mas digodain setan loh mas begitu. Saya bilang, setan gimana sih Pak? Coba deh, ayo sini saya diantar sama dia tuh. Pas diantar, emang rumah kosong, begitu. Lah ini siapa yang order Pak? Ya setan kali, kata dia gitu. Masa setan bisa order Pak? Saya bilang gitu. Ya, bisa aja kali mas, kata gitu. Beneran Pak ini rumah setan. Rumah tapi setan. benar gak itu bapak itu ngomongnya? Saya tanya sih emang bener, dia orang situ, dia orang, kata dia, mas saya tuh tinggal di sini tuh udah puluhan tahun, saya tahu orang-orang sini, kata dia gitu. Rumah-rumah sini, yang ini tuh rumah kosong, udah puluhan tahun kagak ditempatin. Keluarganya meninggal karena kecelakaan. Nah terus saya dikasih makan, saya dikasih tip. Terus bapaknya bilang begini nih, yaudah Pak duitnya masih ada gak? Saya celengin Pak, begitu kata bapaknya. Coba deh ntar dibuka celengannya, duitnya berubah gak, kata dia gitu. Emang bisa kayak gitu ya? Ya nggak tahu juga, saya kan nggak tahu juga ya, belum tahu. Yaudah Pak ntar saya cek deh Pak. Terus saya pikir saya udah dapat bonus inilah, yang saya ngejar yang bonus yang tadi tuh, yang berlian. Tapi itu diterimanya gimana jadi? Akhirnya saya kasih aja orang itu, benar rumah itu. Iya, akhirnya rumah hantu, rumah setan, saya kasih bapak. Jadi buat bapak ini Pak nasi gorengnya Pak, saya rugi dikit, saya bilang kan begitu. Bang Udin nggak takut di situ posisinya? Pas dia cerita ngomong apa, dia kecelakaan, saya agak merinding juga ya, lah. Kemarin yang ngasih makan gue siapa ya? Itu sekeluarga tuh. Tapi yang lo makan nasi padang beneran? Ya waktu itu sih jadi kenyang, makan lah nasi padang beneran, itu nasi padang beneran order. Cuman kalau yang empatnya nggak tahu tuh jadi apa tuh nasi padangnya. Kalau yang saya makan tuh nasi padang beneran. Di rumah itu juga, di rumah itu nomor 27, pemandangannya udah sama banget, banyak pohon mangga gitu. Ya udah tinggal PR saya, wah coba deh nanti saya lihat duitnya duit apa nih, bener apa kagak nih. Kalau duit setan kan agak-agak ngaco katanya, kayaknya gitu. Saya pamit tuh bapaknya. Kalau setan ngasih duit berarti nggak mungkin juga sih. Iya makanya saya juga nggak cari tahu, mau pastiin juga ya. Itu beneran tuh cerita, nggak dibuat-buat ya. Jadi cerita bener, itu kejadian bener. Saya dikasih makan, dikasih minum, dikasih tips. Pas yang ketiga kali tiba-tiba itu rumah kosong. Udah kosong banget, udah usang banget ya, udah beda banget udah lah ya bentuknya pakai. Sama dari Bang Udin pertama, kedua sampai ketiga kali ini. Yang ketiga kalinya itu sampai diantar sama bapak keamanannya kan situ. Sini saya antar kalau nggak percaya, kata dia begitu. Sampai di senter, dia bawa senteran tuh. Iya, disorot-sorot gitu. Tuh mas,
kosong nggak, kata dia. Kosong, udah lapuk sih pak. Waktu itu saya rapi bener pak, rumahnya Iya, masih rapi, ya cuman dirawat lah ya. yang pohon-pohonannya itu bener pak, pohon mangga ada, Iya, cuman mangga. rapi, nggak ada rumput. Ini sekarang kok jadi rumput ilalang, padahal kan baru 2 minggu jarak saya yang kedua Nggak sama mungkin yang ketiga secepat kali, itu juga nggak sih. mungkin begitu, kayak usang bener deh. Iya pak, jangan-jangan saya digangguin setan pak, tapi kok siang bisa siang jadi ada setan ya pak? Siang bolong. Ya mungkin aja mas, kata dia begitu, ya mungkin aja. Ya udah, saya pamit kan sama bapak itu tuh, ya pak makasih ya pak. Dia bilang ya udah, saya pulang tuh karena udah berhasil juga kan berliannya. Ya. Saya pulang, saya keingetan omongan bapak yang tadi. Coba mas buka celengannya, kata dia gitu, duitnya apaan, bener gak duitnya? Pas saya, ya udah saya sampai rumah, saya penasaran dong. Saya buka, anak udah pada tidur kan, udah pada tidur, buka celengan nih. Iya, pas dibuka apa? Berarti disobek dong. Disobek pakai pisau kan bisa, Sayang plastik, banget ya. celengan plastik. Lumayan udah dapat banyak waktu itu. Duitnya fotonya berubah jadi Apa? daun mangga. Jadi daun mangga. Daunnya cuman udah agak kering. Oh. Itu 6 lembar pas. Saya Sesuai dengan yang itunya. yang dikasih 300.000, 6 Oke. lembar berubah jadi daun siapa yang mangga. masih daun mangga ya saya masukin nggak mungkin duit juga, iya ya, itu berubah jadi nilainya bener-bener berubah uang. jadi daun mangga yang agak kering-kering begitu. Tapi sebelumnya ngelihat ini uang gitu, maksudnya Itu ini uang. beneran uang. Bang Orang sempet saya ngeliat. yang kedua itu saya dikasih makan, itu benar-benar makan, minumnya benar-benar minum, ausnya hilang. Saya bilang pas pulang saya dikasih tips sama bapak-bapaknya itu tuh yang pertama yang tadi Dan saya sempat cerita. ngitung juga kan uangnya Hitungnya itu kan setelah gocapan. di luar dari bapak itu. Iya. Gocapan ada 6 lembar. Ada 6 lembar, saya masukin celengan. Dan itu berubah jadi daun yang kering dan gitu, ada daun mangga. 6 helai daun juga. Oke. Saya bengong aja. Gue kok dijadiin digodain setan. Kayak begitulah ceritanya. Itu cerita pengalaman Horor ya. serem Sih. di Benar. waktu ngojol. Tapi gitu. kapok nggak tuh dari situ? Nggak ada kapoknya. Buat nyari duit nggak ada kapoknya ya, entah itu pengalaman horor, lucu. Maksudnya tuh kapok dalam artian kayak Keluar malam. gitu. Nggak kapok. Nggak kapok. Ya udah tuntutan hidup, mau keluar malam juga ya udah keluar malam. Tapi ya mudah-mudahan ke depannya ya sampai sekarang juga alhamdulillah nggak ada lagi ketemu yang kedua malah. Oke, tapi yang dari yang jarak yang kedua ya. Saya nggak, akhirnya belum ketemu lagi yang agak-agak serem. Apa itu bang? Yang kedua saya nge-grab abis maghrib saya keluar hari apa ya waktu itu, hari Rebo. Itu kejadiannya deket-deket dari yang kejadian lama ada 2 bulanan dari kejadian yang saya diganggu sama ibu-ibu tuh, ibu-ibu hantu apa ya nggak tahu lah dia tuh ngasih makan juga kan dia, tapi bukan hantu kayaknya. Begitu keluar maghrib saya keluar jam 7 setengah 7 jam 7 saya keluar kan, orderan rame ya, jam-jam pulang kantor. Saya main ke tengah tuh maksudnya ke Jakarta daerah Pusat. Dari daerah kantoran. Saya nongkrong di mana itu situ, daerah-daerah Ambasador, depan jalannya Dr. Satrio. Saya nunggu kan, nunggu orderan. Begitu dapat orang. Oke, penumpang. Dapat penumpang, saya samperin, saya chatting. Sesuai titik ya Pak, dia bilang begitu kan. Baik Mbak tuh. Oke. Jam Berapa? Abis maghriban ya? Abis maghrib setengah 7-an, abis sholat maghrib. Begitu setengah 7-an saya dapat. Sesuai titik ya Pak. Ya udah, dijemput sesuai titik, saya samperin kan ya di belakang WTC yang di karet itu kan ada WTC situ tuh. Saya jemput di situ.
Jadi gitu saya kan selalu nanya, mbak siapa, lupa gitu namanya, mbak ini ya, iya mas gitu. Naik tuh dia tuh, naik dia Tapi naik itu dia maksudnya biasa aja itu ngomong biasa pas naik gitu. Terus di antara sesuai titik ya mbak, iya mas, dia duduk tuh diem aja, ya nggak ngajak ngobrol, dia kayak dingin begitu, kayak ya orang baru pertama kali kan ya, orang wajar sih. wajar cuek begitu kan ya. Begitu bensin saya habis. Waduh, bensin habis begitu. Saya bilang kan, mbak maaf ya mbak, saya isi bensin dulu, habis bensinnya. Iya nggak apa-apa mas. Jawabnya cuman sewajar sekena kalau saya tanya dia jawab, saya tanya dia jawab, begitu doang. Habis itu nggak ada, aja ya. seperlunya doang. Kadang kan kita sebagai penumpang juga suka ngajak ngobrol kan. Biasanya kan gitu kan. Paling enak ya, ini kayak dingin bener. Kayak mungkin ya nggak apa-apa lah. Bang Udin biasanya suka ngegodain. Harusnya emang begitu, cuman kan kayaknya ini orang kayaknya beda banget ya. Biasanya kan kalau saya pancing dari omongan pertama, biasanya saya tahu ya orang-orang enak diajak ngobrol, penumpangnya enak, saya tahu begitu. Ini kayaknya nggak asik kayak gitu banget mukanya juga. Begitu saya isi bensin kan, saya isi bensin depan ya mbak, iya begitu. Berhenti, saya isi bensin biasa, mas 20.000, isi 20.000 penuh, naik lagi. Udah selesai ya, ayo mbak naik lagi mbak. Naik pas sampai jalan tuh di Dr. Satrio ya, naik dia tuh ya mas, naik pas naik jalan lewatin ambasador, pas ambasador turun terowongan Casablanca. Turun ke bawah, lewatin terowongan, pas naik ke atas lewat dalam nih. Dia rumahnya kalau nggak salah waktu itu seingat saya mau ke arah yang belakang tembusannya Manggarai begitu. Mas lewat kuburan aja, kata dia begitu kan. Lewat dalam. Lewat dalam kan bisa, emang banyak yang motong jalan ya situ ya. Lewat kuburan yang mana tuh samping Casablanca kan sebelah kirinya. Bisa motong jalan yang motor-motor. Iya, motor-motor suka pada lewat situ. Iya. Mas lewat kuburan aja ya. Oh iya mbak, dia bilang gitu tuh. Gitu saya jalan pas tengah-tengah itu, padahal masih jam tujuan cuman udah agak malam ya, udah agak gelap lah. Kuburan agak merinding juga. Merinding itu. Tiba-tiba dia bilang begini, mas berhenti mas. Saya bilang, lah kok berhenti mbak? Udah sampai titiknya belum? Belum sampai titik. Mbak ini kan titiknya ada berapa meter lagi mbak ke depan, ada di pas keluar dari lewat kuburan. Itu udah titik yang dituju tuh. Di belakang udah saya lewatin kuburan, harusnya rumahnya dari daerah situ tuh. Setelah lewatin kuburan dia minta berhenti di situ tuh. Mas berhenti aja, lewat di sini aja mas. Di sini aja. Kok di sini aja? Iya makanya saya agak merinding. Kagak ada motor juga, biasanya kan ada yang lewat juga ya, yang motor-motor lain kan ada ya. Ini kok cuman kagak ada sama sekali. Turun sini mbak, ini kan kuburan, saya bilang kan begitu. Iya mas emang di sini, kata dia gitu. Titik saya emang di sini. Titik mbak kan yang di depan. Dia turun kan ya. Turun pas lihat mukanya apaan? Merah. Apaan tuh merah? Mukanya dia iset merah begitu. Abis itu cekikikan kayak cewek kunti-kunti begitu. Dia bilang aku tuh beneran serem amat. Iya gue merinding nih begitu. Pas nih gue gas aja ya, bodo amat tuh setan. Mukanya berubah. Orang pertama kayak penampilannya kayak orang-orang kerja gimana sih, pakai rok panjang kan rapi ya. Pas dijemput, iya pas dijemput begini, pas kayak begitu ketawa dia cekikikan gimana sih, kayak begitu. Gue kabur, gue tancap gas. Pas tancap gas begitu, depan ada ibu-ibu tuh, warung tuh di kuburan gitu kan, ada kayak ada perumahan ada rumah warga. Iya rumah warga kayaknya yang ngurusin yang dagang di situ kan sudah ada tuh di kuburan. Saya berhenti kan ya di warung. Bu, di situ ada setan bu, tolong saya bu. Katanya ibu-ibunya juga kuntilanak juga.
ibu-ibu kuntilanak. Gue tinggalin tuh motor akhirnya. Gila, gue ditemuin kuntilanak 2. Yang satu kuntilanaknya cakep, yang pertama kan cakep ya, pegawai kantoran. Siapa? Yang kedua mama kayak dagang-dagang yang pedagang-pedagang kuburan begitu kan ada yang kayak warung-warung Enggak begitu. kali, enggak setan kali itu ibu-ibu. Ibu-ibunya terbang juga. Terbang, cekikikan sambil terbang. Motor gue tinggalin akhirnya. Pas gue tinggalin gue lari ke sekuat-kuatnya. Motor kagak bawa motor, jatuh tuh motor, motor angsuran. Belum baru bayar berapa bulan gue banting. Saking takutnya yang kedua ibu-ibu tetep kuntilanak. Ibu-ibu kuntilanak terbang begitu cekikikan nih. Padahal tuh masih jam 7. Jam 7. Ya karena di kuburan sepi juga kali. Kuburan sepi. Orang juga nggak ada yang berani juga jam segitu lewat. Yang rame mall. Kalau kuburan sepi emang. Iya. Begitu. Gue kabur kan ya, motor ditinggal tuh. Motor ditinggal. Kalau di kuburan kan suka ada kayak musola begitu ya. Gue lari kayaknya di ada musola. Penerangan juga nggak terlalu bagus. Cuma diterangin sama bulan doang udah. Dengan bulan lari ke tempat musola, ada bapak-bapak. Udah lama mati ini setan juga bukan ya? Ngeri Gitu. juga sih kalau Iya, setan lagi. kuburan sini nih mana? Pulau Menteng Pulau situ kan belakangnya kan yang mau ke mana Manggarai itu bisa Iya, tembus lewat situ arah lewat Manggarai juga. lewat belakangnya gitu. Wah bapak, Pak tolongin saya Pak. Kenapa Mas? Oh larian. Saya dikejar kuntilanak sampai 2 Pak. Saya bilang begitu sama bapaknya. Itu bapak kebetulan emang yang jaga musola itu ya. Saya juga mikirnya ini jangan-jangan ini genderuwo yang ini nih, yang laki nih genderuwo, jangan tadi kuntilanak 2, ini sekarang genderuwo jangan-jangan begitu. Ceritanya horor udah jadi. Begitu saya liatin dari atas ke bawah ya, dari pala sampai kaki, bener napak. Kalau yang pertama saya ngelihat yang cewek itu akhirnya kagak napak tuh. Oke. Iya, dari atas bawah, oh nggak napak. Itu yang cewek 2 itu kagak napak. Yang bapak saya tegesin dong, takutnya yang ketiga setan genderuwo lagi berubah. Iya setan lagi. Saya liatin, oh napak kaki Pak, tolongin saya aman. Pak. Akhirnya aman kan ya, begitu. Kenapa Mas? Motor saya tinggal. Saya tadi dapat orderan. Ternyata yang order cewek Kunti Pak. Tahu Kunti tahu apaan lah, nggak tahu lah Pak. Saya bilang begitu kan. Titiknya di sono, minta turun di tengah-tengah kuburan, begitu kata bapaknya. Terus motornya mana Mas? Saya tinggal lah tuh dia yang di warung itu. Kata dia, mana ada warung sih Mas? Kata dia gitu. Lah mana ada warung? Lah itu kan tengah-tengah juga ada warung Pak. Saya bilang tanya ibu-ibu. Iya nggak ada juga, begitu kata si bapak itu. Ya. Jadi ambil sama saya yuk. Beneran Pak. Ya, akhirnya bener kan ngambil motornya. Si bapak akhirnya bapaknya bener-bener manusia kalau bapaknya. Kalau yang cewek pertama hantu, yang kedua ibu-ibu minta tolong, ternyata temennya juga sekongkol sama cewek. Iya. Pas balik lagi ada nggak warung itu? Udah nggak ada, warungnya nggak ada. Lah bener warungnya kagak ada. Tapi motornya ada masih. Motor ada, alhamdulillah masih posisi masih nyala semua. Tinggal ngegreng doang gitu. Motor belum lunas kan ya, dibanting gara-gara setan. Apes bener itu kejadian 2018 di kuburan itu. Kuburan sama yang tadi 2017-an. Gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah belum ketemu yang agak serem-serem lagi, belum ketemu. Kira-kira akan ketemu lagi nggak? Jangan sampai sih. Seru lah, ntar biar bisa datang ke sini lagi, diundang lagi. Iya benar, diundang lagi. Serem ya. Iya. Itu tuh. Bener nasi Padang. Ada 3 lagi kali. Bang ceritanya? Nggak ada sih, itu aja Yang kayaknya horor-horor. yang bener-bener saya alamin ya selama nge-grab. Ya itu. 3 kali ke rumah itu, dia 3 kali dikerjain setan sih itu. 3 kali dikerjain setan, rumah yang sama yang penumpang fiktif, penumpangnya Tapi kayaknya cewek banyak cantik. juga ya ojol-ojol yang Kayaknya banyak mengalami hal teman-teman yang sama. saya yang punya pengalaman, entah itu yang dapat orderan makanan tiba-tiba dia ngantre di kuburan, bener-bener ada. Itu banyak juga teman-teman saya aja kayak begitu ngirim makanan. Ternyata orderannya ya kagak ada, orderan fiktif. Ya. Itu ngantre ke kuburan. Kadang itu bisa jadi orang iseng juga nggak sih? Apa bisa jadi emang setannya juga ya? Tapi setan bisa
order ini ya. Nggak dibilang nggak bisa, ya kayak begitu keadaannya Mbak. Iya beneran. Pasrah Orderannya bener-bener ada ke kuburan. orderannya Iya. ada, lokasinya juga ke situ. Orang saya di orderannya beneran ada kan, orderan itu masuk. Yang Betul. saya alamin tuh yang makan nasi Padang, tiba-tiba kok yang ketiga kali kok jadi rumah kosong, jadi rumah kosong. Itu Kalaupun kan memang bener-bener kalaupun memang orang Orang yang iseng, ngerjain, orang nggak iseng, mungkin juga Bang mungkin. Udin sampai masuk, dapat sampai duit, makan, dapat duit. 300.000 Walaupun duitnya berubah. ternyata jadi daun. daun dari zong. Jadi gimana? Seneng nggak? Nggak seneng, merinding. Iya beneran. Tapi efek dari apa habis makan itu gimana? Apa pas tahu nih ternyata Sakit. Saya Oh, sakit tuh oke. pas sampai habis makan nasi Padang itu 2 harinya saya sakit. Saya nggak nge-grab 4 hari. Tapi emang saat Panas. itu nggak mikir karena kejadian itu karena belum tahu juga ya. Badan saya panas langsung ngeri yang Oke. tapi nggak belum tahu itu setan. Taunya yang ketiga dia bener-bener berubah jadi daun. Oke Bang Udin, jadi ada yang mau disampaikan lagi nggak nih buat teman-teman cerita misterius kita? Apa ya? Terserah kalau masih ada yang Nggak disampaikan. ada, gua nggak. Oke. Nggak ada, jadi susah senang sedih horor sekalipun. Horor sekalipun Udah ditelan diceritain. dalam-dalam. Udah diceritain ya. Kan biasanya kan ditelan dalam. Ini kita bagi ceritanya. Oke. Terima kasih banyak Bang Udin atas Sama-sama. cerita sharingnya. Semoga Bang Udin sehat selalu, Amin. panjang umur. Buat mbaknya juga. Ya amin, lancar rezekinya. Buat kalau ada teman-teman saya yang ada pengalaman horor juga boleh kesini ya. boleh banget. Jadi nggak perlu email ya. Boleh Kalau saya lah. kan email ya. Heeh. Oh, email kan kayaknya agak ribet ya. Tahu dibaca apa Susah kagak. juga ya. Iya, dibaca gak nih, dibaca gak Oke, nih. ntar Nah, kalau ini WA kan aja, punya WA temen nih. aja, ya. Jadi kayak udah dikenal, Iya. langsung aja saya japri ya. Mbak, saya punya temen nih. Jalur orang dalam. Ode, jalur ode. Gitu. Terima kasih banyak Bang Udin. Sama-sama. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Iya. Ketawa mulu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa Bang Udin, ayo. Buat teman-teman yang nonton channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada di bawah ini. Mantap, nanti di Di bawah. editor. Iya, Ting, 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 editor ting, ting. tampilin biar ada Oke. kerjaan editornya. Mantap.